أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Inspirasi daripada cerita mereka. Cuma kita kadangkala mungkin kurang yakin. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi SAW, berusahalah engkau bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat. Tanpa pandang bulu, pokoknya bermanfaat, kerjakan. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah SWT. Karena dalam perjalanan usaha ini ya ada rintangan ya. Apalagi kondisi sekarang ini. Karena Anda melihat nanti antum akan dengar ya gimana mereka bisa bertahan. Dan Nabi SAW mengatakan wala ta'jaz, jangan jadi engkau orang yang lemah. Ada orang yang akhirnya tawakalnya itu negatif. Dia berpikir tawakal udah terserah, nggak ada usaha dari dia. Nggak boleh gitu jadi orang yang lemah. Artinya seorang muslim itu harus berusaha bersungguh-sungguh bagaimana meraih apa yang dia inginkan selama itu baik. Kalau kena musibah ya sudah, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita mulai dari anak kayaknya mau mulai dari Pak Harto dulu nih, Pak Harto. Kalau Pak Harto mungkin bisa kasih penjelasan sekarang ini apa usaha yang sedang dikelola sama Pak Harto? Untuk sekarang ini mungkin ada beberapa usaha di samping mulai punya STDI, ada pribadi juga yang saya kelola. Kalau yang di yayasan memang ada Lantabur sama Desmat. Lantabur ini bergerak di bidang apa? Lantabur ini di kuliner, Ustaz, semacam kuliner. Ya, terutama 90% pasar kita mahasiswa. 90% mahasiswa. Mahasiswa. Sekarang mahasiswanya kemana nih? Wallahu alam lah, anak agak tahu. Disuruh pulang semua. Masya Allah. Jadi gara-gara kampusnya online, kuliahnya online, akhirnya antum nggak punya penghasilan. Tapi emang kita kalau bicara nggak penghasilan, kita kan dari awal kan nikmat Allah mungkin sudah kita panjang sekali kan, dari kita kecil sampai kita besar seperti ini. Ya mungkin ini kan bertahan sementara aja lah. Insya Allah Desember mulai lagi. Saya tekan sama anak, kita harus terus bergerak, nggak boleh diem. Jadi apapun kalau pengen punya penghasilan ya kita harus keluar bekerja, nggak di tempat. Kalau boleh tahu nih Pak Harto ya, Lantaburi ini kan milik STDI ya, satu badan usaha milik STDI. Sejak pandemi, atau kalau bisa dibikin perbandingan ya, sebelum pandemi itu sebulan dapat berapa sih Lantaburi ini? Sebulan, kita kan sebelum pandemi kan kita baru merilis usaha, Ustaz. Jadi baru merilis kena pandemi. Itu satu bulan ya hampir sekitar 80-an lah, 80 antara 60 sampai 80 itu. Apa juta ini? Iya, awal-awal ya. Awal-awal Ustaz, iya. Begitu kita masih launching pertama kali itu antara itulah 60 sampai 80. Angka pastinya kurang begitu hafal ya, antara itulah. Iya. Kemudian ketika masuk pandemi. Masuk pandemi ini, awal pandemi masih bagus, Ustaz. Masih bagus, masih yang drastis sekali ini setelah lebaran ini. Jadi sudah kena pandemi, mahasiswa dipulangkan. Jadi habis sudah 90% habis. Jadi bila boleh dibilang omset turun 90% ya. Tinggal 10% kita yang adakan orang yang lewat. Masih ada tapi? Masih ada. Pegawainya gimana? Pegawainya berapa jumlah pegawai di Pegawai saya di Lantabur ada sekitar 10 anak. 10 anak yang sudah mengundurkan diri ada sekitar 4 mungkin ya. Mengundurkan diri karena kenapa mengundurkan diri? Kan tetap digaji mereka. Ya mungkin dia punya pandangan lain, Ustaz. Jadi dia bilang ke anak emang mencari pengalaman baru. Tapi kan maksudnya kan kita sudah tahu kan pengalaman baru. Yang 6 ini yang masih kita pegang. Jadi jangan sampai Lantabur ini tutup. Jadi kita harus tetap bergerak. Lantabur buka karena tidak bisa menghasilkan untuk menggaji semua, Ustaz. Jadi kita pakai sistem karyawan, kita bukakan tempat di mana kita sistem bagi hasil.
Oh, Masya Allah. Ini zaman ini penting nih. Jadi kita nggak gaji lagi mereka. Nggak gaji lagi, jadi mereka harus pengen hidup ya bekerja. Jadi kita selaku yang di Lantabur tidak terbebani, kita tinggal mikir bagaimana mereka bisa jalan di tempat yang baru. Kita hanya kontrol aja tiap hari, buka jam berapa, penghasilan berapa, kita kasih support terus tiap hari. Nah, restonya tutup, resto Resto aslinya tetap tutup. ada yang nungguin. Nungguin apa dia di sana? Customer lewat aja. Jadi ada 2 orang, Ustaz. 2 orang ini ada di Lantabur. 1 orang saya bukakan usaha itu cuci motor yang sampingnya. Cuci motor. Cuci Masya motor Allah, ya. Masya Allah. Jadi dia dari penghasilan itu dia bisa menghidupin sendiri lah, ya. Terus yang satu udah ada di nasi goreng yang tiap habis asar dia mulai buka sampai jam 11 malam. Itu Jadi ini perubahan haluannya drastis sekali ya. Dari resto jadi cuci motor gitu. Ya. Jadi intinya pokoknya bagaimana mereka tidak nganggur, Ustaz. Kalau nganggur kasihan gitu. Pokoknya kerjaan apa yang kita bisa bukakan buat mereka. Mungkin ini kelebihan seorang ya model Pak Harto ya, yang mungkin barakallahu fiik memiliki banyak pengalaman ya. Kadang-kadang kawan-kawan kita ini kan bingung mau ngapain. Maka perlunya arahan, pendampingan. Tadi dikatakan bukan resto, tapi kan tetap didampingi ya, tidak ditinggalkan seperti itu. Betul. Nah, dengan cara sekarang ini berapa penghasilan gitu, kalau mungkin boleh tahu? Kalau penghasilan belum besar, Ustaz. Mungkin kalau untuk yang cucian motor tiap hari mungkin bisa sekitar antara 70.000 sampai 100.000. Itu yang keuntungan? Omset. Jadi kalau untuk dihitung modal kan mungkin dia hanya beli sabun, listrik gitu saja. Kalau di nasi goreng ini mungkin sekitar antara 200 sampai 300 itu loh. Omsetnya itu? Omset 1 malam. Masya Allah, yang penting bisa bertahan. Iya. Satu lagi ada lagi, Ustaz, kebab ini. Oh, kebab yang di depan Lantaburi yang di depan itu. Kebab juga kita buka itu. Kayaknya antum harus mampir, jamaah kesian Lantaburi ini kan. Iya, kebab tuh gimana tuh ceritanya kebab itu? Kalau kebab memang sudah dari awal, kita sudah ada sebelum pandemi juga kita sudah ada. Cuma kan dari setelah pandemi kan kita tekankan mereka juga harus bisa lebih semangat lagi karena prosesnya kerja kan sudah menjadi bagi hasil. Oh, jadi, untuk yang kebab memang bagi hasil. Kebab juga bagi hasil enggak setelah pandemi ini. Sebelumnya mereka sewa. Sebelum mereka kan tetap di Lantabur, Ustaz. Jadi memang kita usahanya Lantabur itu. Oh, usahanya Lantabur. Siap. Cuma karena memang dari Lantabur ini setelah pandemi kan kita nggak bisa gaji mereka semua. Jadi kita di posnya masing-masing, cari uang masing-masing, nyari penghasilan masing-masing lah, usaha sendiri untuk sendiri. Subhanallah. Jadi sekarang ini bagaimana karyawan itu berpikir menghidupi diri sendiri. Betul lah. Selama ini kan mereka yang mikirkan itu atasan bagaimana memberikan gaji kepada mereka. Berarti ini dampak positif COVID-19 ini. Mereka tidak lagi berpikir untuk jadi karyawan, tapi jadi pengusaha. Betul. Seperti itu. Kita emang arahnya ke sana, Ustaz. Jadi setelah mereka merasa pintar gitu, Ustaz, ya, mereka mau menggunakan sistem seperti itu selamanya juga nggak masalah. Kita mungkin nanti akan cari pegawai baru yang mungkin ya konsepnya sama dengan sebelumnya mereka. Jadi mereka ada kesempatan untuk berwirausaha setelah pandemi ini. Masya Allah, alhamdulillah, ini jamaah benar-benar sebuah keindahan ya kalau kita melihat hikmah dari pandemi ini. Ini kalau nggak salah Mas Yukin juga sama punya resto. Gimana restonya Mas Yukin? Jadi awal pandemi itu memang terasa banget, Ustaz. Artinya ketika orang-orang sudah mulai merasa tidak aman untuk keluar, kemudian juga ada proteksi dari pemerintah juga, pembatasan jam juga, itu sangat memukul, Ustaz. Jadi 3 bulan kami sepi sekali, Ustaz. Jadi sampai ada pengurangan karyawan memang, tapi sementara itu, Ustaz. Jadi kita sambil lihat bagaimana ke depannya, Ustaz. Seperti itu. Sepi itu sampai rugi. Kan ada orang sepi tapi tidak rugi, artinya dia masih bisa berjalan. Cuma keuntungan kan kadang-kadang orang ini berbicara rugi, biasanya dapat untung 20 juta, untungnya 5 juta, dia katakan rugi. Padahal tetap untung 5 juta. Cuma dalam bangga ini kan hilang 15 juta. Hitungan pedagang kadang-kadang kayak gitu. Untuk Mas Yuka sendiri gimana? Jadi selama 3 bulan itu yang dimaksud kita bukan rugi, tapi biaya operasional itu lebih tinggi, Ustaz, daripada apa yang kita dapatkan gitu, Ustaz. Jadi sama sekali nggak ada rugi kalau itu nggak ada keuntungan. Kalau yang seperti itu. Subhanallah. Terus kawan-kawan yang dikurangin ya, di PHK lah, mereka seperti itu. Apa mereka usaha atau akhirnya mereka nganggur? Jadi sebenarnya kami tidak full PHK, tapi kami
merumahkan untuk sementara sambil kita menunggu Ustaz perkembangan. Artinya ketika konsumen sudah mulai ini kami panggil satu persatu Ustaz. Sambil kita melihat situasi lagi. Masya Allah. Ini selama 3 bulan. Sekarang udah mau masuk Dzulhijjah kita ya. Gimana sekarang kondisi Mas Sugeng? Alhamdulillah. Ini kayaknya tetap karena kan mahasiswanya hilang. Mahasiswanya itu online. Jadi walaupun pandemi selesai kayaknya, mamanya sekarang kan apa istilahnya? New normal diganti era kehidupan tatanan kehidupan baru gitu ya. Mereka era kehidupan tatanan baru itu kan kalau mungkin Lantaburi ya kondisinya mahasiswa pergi, tapi kalau masuk ke sendiri Alhamdulillah Ustaz, sejak dimulai new normal ketika Juni 1 Juni itu sudah mulai kembali Ustaz. Alhamdulillah sekarang malah terkesan jadi selama ini orang yang merasa dikekang Ustaz. Jadi seperti bebas dan seperti justru semakin tidak terkendali Ustaz. Masya Allah. Weekend hampir setiap hari alhamdulillah udah penuh Ustaz. Subhanallah. Ini ada 2 hal yang jadi kontradiksi ya. Di satu sisi kami senang karena sudah normal atau bahkan melebihi apa yang istilahnya. Jadi udah abnormal sekarang ini ya. Betul Ustaz. Nah, tapi di satu sisi kita nggak bisa gimana ya Ustaz, ada kekhawatiran gitu. Jadi pandemi ini belum berakhir. Kondisi Mas Yoke ketika pandemi itu apakah bertahan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Jazakallah khair. Syukron. Udah bayar nih? Udah Ustaz. Aman, Masya Allah. Antum mau kemana antum? Duduk dulu nih. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Di jamaah ada ojol yang kirim barang. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Gimana kabar antum? Siapa nama antum? Panggilannya Mas Awu Ustaz. Mas Awu. Iya. Misalnya aslinya Muhammad Fakrul Zikin, berhubung pelat dipanggil Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang yang nggak pelat manggilnya pelat juga akhirnya. Masya Allah. Mas Awu gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Kayaknya antum bertahan di masa pandemi ini. Masih bisa pakai seragam itu. Masya Allah. Gimana sejak pandemi ini? Ana mungkin sebelum lanjut ke Mas Yoke ini, antum ketika pandemi ini penghasilan gimana? Kalau penghasilan sih menurun ya Ustaz ya. Soalnya ojolnya juga nggak ada gitu. Ya, kalau yang ojol ini lebih banyak mahasiswa Ustaz. Kalau yang kayak pesan gitu lebih banyak mahasiswa. Kayak Lantaburi ya tuh. Jadi sama ya. Sama. Jadi Rata-rata mahasiswa yang pesan. yang pesan itu. Iya. Mahasiswa anak-anak sekolah gitu kan, berhubung ini online semua. Ya. Mahasiswa nggak ada di Jember, Mahasiswa kondisinya ada. pada pulang ya. Iya. Mau tidak mau. Antum selama ini kalau untuk penumpangnya bukan pesanan, Iya. memang udah jarang. Udah jauh Ustaz. Kadang seminggu cuma sekali. Kalau yang untuk bagnya, kalau yang foodnya ya alhamdulillah masih ada Ustaz. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Antum udah keluarga belum? Belum Ustaz. Oh belum, jangan masih aman. Jadi makan masih buat diri sendiri antum. Sama Kayaknya. bantuin orang tua Ustaz. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Tapi sebelum nanti anda kembali kepada antum jangan kemana-mana antum. Ya, Ustaz. Anda mau tanya sama Mas Yoke ini. Nah, Ustaz. Ketika masa pandemi itu pernah berpikir untuk usaha lain nggak? Oh tadi kan Mas Pak Harto langsung pindah lah. Jadi ke depan memang kita ada bisa rencana ancang-ancang jadi untuk menggeluti hal lain ya, seperti mungkin kita di masa pandemi ini kita lihat usaha yang paling masih stabil itu usaha di kebutuhan pokok Ustaz. Seperti Anda sebenarnya pengen juga tapi kita masih wait and see dulu. Jadi kita juga nggak tahu Ustaz sekarang mungkin 1-2 bulan ini untuk warung ini masih normal Ustaz atau sudah kembali. Tapi kita nggak tahu sebulan ke depan. Jadi kita masih perlu istilahnya wait and see lah. Jadi semacam itu. Jadi Ustaz. siaga antum sekarang ini. Ya? Jadi walaupun sekarang banyak pengunjung ke restoran ini belum tentu Iya, Ustaz. akan terus seperti itu. Karena memang kalau dilihat ya seharusnya di masa pandemi ini orang masak sendiri. Masya Allah. Ya kalau Anda bicara orang kalau beli kan kosnya jadi naik. Memang kalau beli itu kan enak udah siap selesai. Tapi sejatinya kalau masak sendiri lebih menguntungkan sebenarnya. Tapi antum yang rugi kalau mereka pada masak sendiri. Makanya dia mau jual bahannya gitu loh. Antum nggak ke resto kita jualin mentahnya buat antum gitu kan. Subhanallah. Taib ke Pak Harto lagi nih Pak Harto. Tadi kan disebutkan selain resto ini antum juga pegang
supermarket ya, minimarket Ya, yang ada milik minimarket. kampus itu. Gimana kondisinya minimarket sekarang? Kalau minimarket ini kondisi turun drastis, Ustaz, tapi nggak separah dengan Lantabur. Karena Lantabur ini kan kuliner. Jadi sesuai Ustaz tadi bilang, ini memang lebih baik ibu rumah tangga itu masak sendiri di rumah. Jadi pasar kan sampai sekarang masih tetap ramai udah, pasar tradisional. Karena memang pilihannya ibu-ibu sudah nggak ada lagi, ya harus masak sendiri. Iya. Nah, di Smart juga segitu menyediakan kebutuhan pokok, Ustaz. Jadi berpengaruh, cuma nggak sedrastis Lantabur. Tapi Ana lihat pegawainya sudah nggak masuk tiap hari kayaknya. Ya, itu sudah kita buat seperti itu, Ustaz. Jadi kan karena kita ngikuti perkembangan pendapatan, Ustaz. Pendapatan itu per bulan sekian, kita harus punya standar pegawai kita, gajinya sekian. Jadi makanya kita 15 hari kerja, 15 hari libur, itu gantian udah. Seperti itu. Iya, Nggak usaha-usaha baru untuk supaya yang bekerja kan kesian juga ya ketika mereka kerja hanya 2 pekan. Iya, Berarti kan gaji mereka separuh lah. iya. Apakah ada rencana-rencana untuk di Smart ini supaya kebutuhan pokok kan seharusnya tetap diperlukan oleh manusia gitu. Ana lihat sepi-sepi aja di Smart. Iya. Atau mungkin ada rencana-rencana untuk mengembangkan? Kalau mengembangkan, insya Allah nanti ke depannya mungkin doa Ustaz ada perkembangan. Tapi kalau untuk sementara ini memang kita menyelamatkan pegawai itu tadi, yang 2 pekan tadi itu, memang saya dengan teman Pak Tirmizi itu memang ada usaha itu salah kita larikan ke situ, Ustaz. 2 pekannya. Jadi kalau di Tirmizi kan ada sekarang lagi menggeluti ini kan pertanian. Sebagian ke situ, terus sebagian lagi saya larikan ke parfum yang di mall-mall. Iya. Apa yang bisa dijalankan? Apa yang bisa dijalankan kita jalan. Yang penting mereka, karena setiap saat kita kan selalu bercerita kebutuhan saya ini Pak, ini saya ada tanggungan seperti ini. Nah, kalau mereka tidak tercover, imbasnya nanti di kerjaan, Ustaz. Nah. Iya. Subhanallah. Iya. Barakallahu fikum. Taib nih antum nih sekarang nih, masya Allah, yang urusan onlinean ini, masya Allah. Karena dengan pandemi ini pendapatan antum berkurang ya. Apakah kemudian antum berpikir untuk usaha lain? Kalau tadi dikatakan mungkin Pak Harto berpikir usaha lain, Mas Yuke mau buka jualan bahan pokok, makan pokok. Antum sendiri apakah ada usaha lain yang digeluti sekarang? Kalau untuk usaha sih terkadang saya bantuin kakak jualan juga. Jualan apa ini? Jualan makanan, kuliner, seafood gitu. Ini kayaknya kuliner semua akhirnya jemaah kita nih jemaah. Jadi subhanallah kalau Anda lihat urusan perut ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batan. Enggak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Jadi perut ini memang wadah yang buruk dan antum menyediakan makanan untuk dimasukkan. Jadi sekarang dengan membantu kakak itu gimana penghasilan antum? Ya terkadangnya sepi gitu Ustaz. Ya, agak menurun juga sih untuk jualannya kakak gitu. Kadang ya bantu-bantu teman, pokok yang bisa dilakukan. Apa aja yang mungkin antum bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman ya? Karena antum sebagai seorang ojek online yang seharusnya mungkin hanya menunggu, kan biasanya antum hanya menanti. Iya benar. Orang yang namanya ojek online itu menanti. Tapi adakah usaha antum untuk menjemput bola ya? Usaha yang mau nggak mau antum harus menuju ke sana, bukan menanti. Apakah? Terkadang gini Ustaz, kalau ojol ini tergantung main sistem juga. Ada yang bilang main sistem gitu. Supaya ada yang bilang akunnya gagu kayak gitu Ustaz. Ada yang gacor gitu istilah di perojolan gitu. Kalau supaya akun gagu ya meskipun kita ke tempat yang ramai, itu jarang dapat orderan Ustaz. Mesti yang akunnya gacor kayak gitu. Jadi kita ya sambil berikhtiar Ustaz, ya sambil menanti gitu nanti orderan. Di masa-masa antum menunggu karena antum lebih menunggu ya. Iya. Seperti itu. Apa kegiatan positif yang antum lakukan? Terkadang sih ya lihat-lihat YouTube gitu, terus mendengar keluh kesahnya teman-teman gitu Ustaz. Banyak kan udah banyak yang berkeluarga gitu ya, terus yang rumahnya jauh. Masya Allah. Jadi ini mungkin salah satu wasiat Nabi SAW ya, agar kita melihat kepada yang di bawah kita. Kalau tadi Awu namanya, ya, Mas Awu ini bicara mendengarkan keluh kesah kawan-kawan yang paling sudah menikah. Jadi kayaknya antum jadi senang ternyata anak nggak sesusah dia. Iya benar. Kadang anak juga macam gitu. Nah, subhanallah. Nabi SAW mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian.
Jangan melihat kepada yang di atas kita. Dalam masa pandemi ini, bukan hanya masa pandemi ya, sepanjang tahun, Muslim itu melihat kepada yang di bawah. Walaupun secara ekonomi mungkin orang berpikir, kalau kamu melihat kepada yang di bawahmu, kapan antum semangat gitu, termotivasi untuk cari duit itu kapan? Kita bicara bagaimana mensyukuri nikmat Allah SWT. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu akan membuat kalian lebih tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah. Baik, mungkin kembali ke Mas Yuga ini bicara resto. Sekarang ada usaha lain nggak selain resto? Sebenarnya resto ini sebelum resto ini ada usaha intian Ustaz yang udah anak geluti secara udah lebih hampir 20 tahun Ustaz, lebih 20 tahun. Jadi batik Ustaz, karena basicnya di batik. Jadi dulu awalnya karena batik ini juga mengalami penurunan gitu Ustaz. Jadi anak kemudian mencoba untuk membuka resto. Jadi sekarang ini anak menjalankan 2 usaha ini Ustaz. Tapi yang sebenarnya yang kemarin di masa pandemi itu yang telak pukulannya itu kepada resto Ustaz. Karena itu tadi penyebabnya adalah orang yang diproteksi untuk keluar. Seperti itu. Untuk batik kemarin sempat jalan, tapi sekarang kebalik Ustaz. Jadi ketika orang sudah bukan karena diproteksi, tapi karena memang ketika mereka sudah merasakan bahwa kehidupan ekonomi ini semakin sulit sekarang ke belakang karena efek 3 bulan ini Ustaz. Jadi mereka daya belinya baju turun. Sudah. Baju enggak sudah, Betul, makanan Ustaz. tetap gitu kan. Nah, Ustaz. Masya Allah. Jadi yang Anda pikirkan sekarang ini yang batik ini gitu sebenarnya. Yang mau dipikirkan lagi Nah, supaya Ustaz, jadi ada pengurangan pekerja juga di batik. Kemarin sempat ada Ustaz. Sempat ada, tapi ternyata ketika kita kurangi kemudian menyebabkan kita justru nggak bisa stok Ustaz, nggak bisa stok kain. Karena sebenarnya juga ada satu dilema juga ketika kita mengurangi produksi, kita nggak punya bahan-bahan untuk kita display, untuk kita seperti itu. Ya, akhirnya mau nggak mau akhirnya harus didatengkan Mau, lagi. Taib, karena dengan COVID ini semua jadi online. Kalau untuk memang online dari awalnya kan. Sekarang apakah resto yang sudah lama ini udah menjalankan sistem online juga? Sudah, sejak masa pandemi itu kita sudah berpikir ini kita nggak bisa kalau karena orang terproteksi, mereka nggak bisa keluar Ustaz. Akhirnya kita juga sempat juga meluncurkan layanan antar makanan ini Ustaz. Kemudian juga di batik juga seperti itu Ustaz. Dan udah jalan? Ternyata kurang Ustaz, karena kami sebenarnya jujur di warung itu lebih banyak untuk orang datang ke tempat kami sekalian ingin menikmati suasananya. Iya, jadi bukan makanannya doang. Nah, jadi mereka juga mau beli suasana gitu loh. Nah, apa nggak bisa suasananya dijual virtual juga gitu? Dia sambil makan gitu, seakan-akan sedang di lantai di mana sedang di warung ya. Subhanallah jemaah. Iya, karena ini bicara makan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul washrab walbas wa tasaddaq. Beliau mengatakan makanlah, urusan makanan, urusan antum nih. Antum juga bawa makanan orang. Washrab minum, makan minum. Walbas berpakaian. Antum juga berpikir jual pakaian tadi. Watasaddaq bersedekah. Syaratnya 2 kata Nabi SAW. Min ghairi makhilatin wala saraf. Jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Memang kadangkala orang makan berlebih-lebihan, ya makan puluhan juta, sedekah 100.000 dan merasa sudah banyak gitu loh. Beli baju jutaan, sedekah 50.000. Seharusnya dibalik gitu loh. Apalagi di masa pandemi seperti ini, seharusnya kita berbagi. Mungkin antum jamaah bisa beli makanan seharga 1 juta, tapi karena masa pandemi gini mungkin dia beli 200.000, yang 800.000 bisa disedekahkan gitu kan. Tapi bahana ke Pak Harto lagi nih Pak Harto. Tadi disebutkan punya usaha pribadi Pak Harto. Gimana usaha yang pribadi yang dijalankan sama Pak Harto ini? Usaha ini di bidang parfum Ustaz. Jadi kita emang bergerak kita sewa tempat di dalam mall-mall di Jember. Jadi dulu ada 4 tempat, sekarang tinggal 3 ya. Karena di Lipo sudah sudah nggak prospek. Dari 4 tinggal 3. Tinggal 3. Masih banyak sisanya. Iya. Jadi kalau kaki meja ada 4, sekarang masih ada 3 lah. Iya, berarti masih menghasil nggak walaupun masih. Nah, jadi ada satu mall yang terbesar di Jember, memang itu masih bisa mengcover 2 mall yang
kelasnya menengah lah, nggak besar-besar banget. Jadi emang ada satu tumpuan mall yang paling besar ini yang masih bisa mengcover anak-anak mereka untuk bekerja. Jadi yang dua tetap drastis mungkin nggak nututi untuk dalam 1 bulan karena harus sewa tiap bulan sama bayar pegawai dan operasional. Iya. Dan alhamdulillah kita masih bersyukur ada satu mall lagi yang bisa mengcover mereka semua. Jadi antum mempertahankan yang dua itu padahal sudah tidak menghasilkan. Sudah tidak menghasilkan. Kenapa? Karena kita berpikir positif, Desember insya Allah sudah berakhir, Ustaz. Jadi kita bukan karena antum mau nolong mereka, bukan gitu ya? Ya mungkin salah satunya itu, Ustaz. Tapi kan karena kita jiwa pengusaha, jadi kedepannya itu yang ditonjolkan itu. Iya. Artinya kan kadang-kala orang itu mempertahankan mereka karena kesian gitu loh. Nggak apa-apa lah makan dalam, anak punya usaha paling nggak mereka tetap bisa menghidupin keluarganya ya. Kita ingin membantu. Tapi kalau pengusaha kan nggak ke sana gitu kan. Yang dipikirkan, oh ini masih menjanjikan 2 bulan lagi sekarang dipertahankan gitu kan. Betul. Wah, Masya Allah. Taib ahibati fillah, jamaah, kalau kita melihat kondisi ya, mungkin kawan-kawan ini pengusaha semua. Antum juga mungkin pegawai yang tidak tetap ya. Mau tidak mau antum harus punya usaha lain. Apakah antum berpikir untuk ada usaha lain sekarang selain ojol itu sendiri? Sebetulnya ada, Ustaz, tapi bukan ya kadang-kadang kendala biaya itu, Ustaz. Apa antum mungkin ya, ini ada pengusaha-pengusaha yang bisa bagi modal sama antum nih sekarang nih antum nih. Apa antum yang dikendalakan? Kalau untuk kendala sih ya itu cuma modal. Terus kalau untuk buka usaha di masa kayak gini kan tidak mungkin juga, Ustaz. Nanti ya mungkin lain waktu kalau udah pandemi ini berakhir gitu, Ustaz. Insya Allah buka usaha. Siap. Oh, oke. Pak Harto, apakah online-nya jalan kalau kita bicara ada ojol ini? Apakah online-nya lantabur ya? Kalau tadi katakan Mas Yuke de warung itu kan bukan hanya menjual makanan, dia jual suasana. Yang itu nggak mungkin diantar online gitu loh. Kalau lantaburi sendiri, apakah online-nya udah jalan? Online kita hanya sebatas ini, Ustaz, sebatas Facebook, WhatsApp, dan GoFood aja. Jadi memang kurang memaksimalkan online macam itu. Kenapa nggak dimaksimalkan? Mungkin ada ya kita perlu satu orang khusus memang yang untuk di bidang itu online. Jadi memang tiap harus duduk depan komputer, balas WhatsApp itu seperti itu. Tapi kita belum ketemu satu orang itu mungkin. Subhanallah, subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam itu ada kejadian yang mungkin sulit dihadapi oleh para sahabat. Khususnya ketika para sahabat hijrah. Mereka nggak punya pekerjaan. Karena pekerjaan mereka ditinggal yang di Mekah. Sampai kota Madinah, mereka hidup numpang. Tapi tatkala Rasul SAW mendudukkan orang-orang Ansor, beliau mengatakan kepada mereka, nih saudara-saudara kalian datang dari kota Mekah nggak punya apa-apa mereka, maka dijadikan saudara. Nih bawa fulan ke rumahmu, nih bawa fulan ke rumahmu, bawa fulan ke rumahmu, dengan harapan dia ini mendapatkan penghidupan lah. Mungkin dibantu tempat tinggal, mungkin dikasih pekerjaan. Tapi ada satu kejadian yang menarik sekali. Nih Muslim harus sungguh-sungguh, nggak boleh tangan di bawah, ya. Selalu minta tolong sama orang, minta bantuan sama orang. Kejadian Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman dijadikan saudara sama Sa'ad bin Rabi', orang kaya Sa'ad bin Rabi'. Dan Nabi meletakkan sahabat itu sesuai. Kita juga harus tahu ini orang tipikalnya seperti apa gitu ya. Nggak semuanya kadang-kala cocok gitu. Abdurrahman bin Auf yang mantan pedagang kaya raya, konglomerat di Mekah, dijadikan saudara sama Sa'ad bin Rabi'. Sama Sa'ad bin Rabi' dibawa ke rumahnya. Engkau saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya kebun yang luas, separuhnya buat engkau. Masya Allah, gimana? Antum siap kasih separuh usaha kalau ada orang yang hijrah gitu mamanya? Kayaknya sholat istikharah itu 7 hari 7 malam gitu saja. Artinya kita berat gitu untuk berbagi harta, tapi keimanan ya. Ketika tahu nih sahabatnya susah, Masya Allah, dikasih separuh harta. Kemudian istrinya, bayangin, aku punya istri 2. Antum masih bujangan kan? Nah, ini Abdurrahman bin Auf ini bujang kayaknya. Pada waktu sampai ke kota Madinah, saya tahu istriku 2. Engkau lihat mana yang kau lebih suka, aku ceraikan. Kemudian engkau nikahin dia.
Apa jawab Abdurrahman bin Auf ya? Nih seorang muslim itu harus punya jiwa yang besar. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkatimu di hartamu yang kau tawarkan kepadaku dan di keluargamu. Apa yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf? Dulluni ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Mau kerja. Dan kalau bicara pasar, sekarang ini pasar online gitu loh. Orang mungkin kalau bicara pasar, ya Allah ana susah ke pasar, udah penuh, semua sudah ada. Warungnya sudah ada apa? Ada yang punya, ada yang sewa, sedangkan anak sendiri nggak bisa ke sana. Anak pendatang. Abdurrahman bin Auf pendatang. Tapi nggak pernah menyerah dia. Modal, antum tadi bicara modal. Abdurrahman bin Auf nggak punya modal. Duit nggak punya. Makanya dia tinggal aja numpang. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha. Bersungguh-sungguh makelar. Makelar itu kan kerjaan yang nggak pakai modal. Apa modalnya makelar? Ana izin, antum minum dulu lah jamaah, jangan dilihat doang. Ya Allah, minum dulu. Bismillah. Nah, kita lanjut nih. Urusan bagaimana jamaah Abdurrahman bin Auf yang nggak punya modal tapi jadi orang sukses. Ya kembali ke niat juga ya. Orang kalau sungguh-sungguh muslim itu yakin Allah yang memberikan rezeki. Dan kita juga yakin mau usaha sekeras apapun, kalau Allah nggak kasih, ya tetap. Berapa banyak orang yang mungkin kerjanya lebih keras dari kita, tapi hidupnya tetap susah. Abdurrahman bin Auf berangkat ke pasar ya. Dapat berapa lama? Nabi ngelihat Abdurrahman bin Auf ini ada yang berbeda gitu. Ada warna-warna di tangannya. Biasanya orang kalau menikah kan ya berhias atau apa. Tanya, "Mahyam ya Abdurrahman, ada apa kau Abdurrahman?" Kata dia. Apa kata dia? "Tazawwajtu ya Rasulullah. Aku sudah nikah." Antum kalau punya fulus yang pertama dipikirin nikah. Nah, orang itu kadangkala kan mau nikah, apa kata dia? Oh, belum punya pekerjaan tetap ya, belum punya rumah, belum punya apa. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf tahu fitnah terbesar laki-laki itu perempuan. Dia nikah. Ditanya sama Nabi SAW, maharnya apa? Kok kasih mahar apa dia? Kok baru datang tahu-tahu sudah bisa nikah? Kata dia, ya waznu nawat minadz dzahab. Dia kasih emas seberat biji kurma. Lalu Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyah. Engkau adakan walimah lah, walaupun dengan memotong seekor kambing. Ini kisah benar-benar inspiratif sebenarnya Abdurrahman bin Auf. Artinya, kalau bicara usaha, nggak harus punya modal. Tapi modal yang pertama adalah niat yang baik dan kesungguhan untuk bekerja. Terus yang ketiga, jujur. Kadangkala orang-orang ini di awal jujur karena tahu sama fulus. Antum tadi punya yang namanya apa? Bagi hasil tuh. Kadangkala di awal-awal mereka jujur gitu ya. Tapi karena kurang pengawasan bisa habis kadangkala seperti itu. Tapi kalau kembali ke Mas Yuka nih. Modal pertama kerja itu apa Mas Yuka? Awal dulu dapat modal untuk buka resto ini dari mana gitu? Kalau resto ini dari batik Ustaz. Tapi mungkin kalau dari awal batik karena dari nekat Ustaz. Bismillah Ustaz. Subhanallah. Nah, jadi waktu itu Anda memang meneruskan tapi kondisi usaha waktu itu memang lagi hancur Ustaz. Jadi satu tidak ada modal yang disediakan, artinya warisan modal ini nggak ada Ustaz. Karena waktu itu untuk beli bahan itu sampai menjual apa yang Anda miliki. Masya Allah. Masya Allah. Karena waktu itu Anda punya keyakinan bahwa usaha ini insya Allah sebenarnya punya prospek yang bagus asal kita benar-benar
mengelola dengan baik gitu Ustaz. Artinya kita benahin semua. Jadi waktu itu memang kondisi perusahaan memang lagi hancur dan berantakan Ustaz. Itu secara keuangan, secara ilmunya Mas Yuka dulu. Ilmu untuk batik ini gimana? Jadi anak apakah benar-benar kuliah batik dulu gitu? Enggak Ustaz. Jadi anak waktu itu malah kuliah dan ingin bekerja di balik meja Ustaz. Seperti Ini jadi pegawai itu ya? Nah, Ustaz, seperti itu. Tapi ketika anak setiap hari lewat karena memang ada proses batik ya. Jadi anak tahu dengan sendiri Ustaz. Kemudian ketika akan dikenalkan bahwa batik ini sesuatu yang tidak bisa dikerjakan waktu itu ya Ustaz, tidak bisa dikerjakan oleh kebanyakan orang. Jadi ini membutuhkan satu keahlian khusus dan tidak mudah untuk membuat batik, sehingga orang yang memproduksi batik sangat sedikit. Sehingga berpikir kalau sangat sedikit berarti kita punya peluang untuk menjual. Nah, seperti ilmu kuliahnya itu ada yang terpakai nggak di batik ini? Hanya Ambil apa dulu? ilmu cop-cop, hubungan internasional Ustaz. Hubungan internasional. Nah. Untuk sekarang ada nggak yang terpakai dari ilmu tersebut? Artinya apakah sekarang dengan ilmu itu Mas Yuka bisa jual ke luar negeri ya? Nggak bisa Ustaz, nggak ada. Nggak ada yang terpakai Nggak berarti ada, ilmunya, Masya Allah. Jadi 4 tahun nganggur lah. 4 kan? tahun nggak ada guna seperti itu ya Ustaz. Subhanallah jamaah. Jadi bodoh nekat, Nah, Ustaz. kemudian dengan kesungguhan ya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala Insyaallah seperti seperti itu itu, ya. Ustaz. Subhanallah. Pak Harto nih, sebelum gabung sama Dismat ya, gabung sama Lantaburi, dulu pernah punya usaha lain nggak? Sebelumnya belum pernah usaha lain, Ustaz. Anak dulu pegawai. Pegawai. Dulu pegawai. Itu pegawai. Sempat jadi pegawai nggak maksud? Lulus? Enggak, ini lulus kuliah langsung. Masya Allah. Kalau Mas Harto pernah jadi pegawai? Anak pegawai mungkin sekitar 16 tahun, Ustaz. 16 tahun. 16 tahun, jadi berdasarkan pengalaman itulah mungkin. Kalau kuliah saya tidak sempat kuliah. Sempat kuliah mendapat 1 tahun, tapi anak drop out. Kenapa keluar kuliah itu? Karena biaya atau satu biaya, terus yang kedua melihat lingkungan sekitar mereka sudah bekerja, anak-anak muda lulusan SMA itu bekerja. Jadi ketika pulang dari perantauan itu ya, kok asik ya punya uang banyak gitu kan, anak harus bekerja aja ini. Jadi anak tinggalkan kuliah. kayaknya antum nggak nyesal tinggalkan kuliah, enggak? Enggak, nyesel, apalagi tahu anak udah ikut paket A tuh enak sekali. Masya Allah. Kalau masih ke kuliah kayaknya nyesel karena ilmunya nggak ada yang dipakai kayaknya. Sebenarnya enggak Ustaz. Jadi Nggak nyesel juga ya? adalah satu fase di mana perjalanan waktu itu Ustaz, artinya anak belajar untuk istilahnya membuat link atau seperti membuat koneksi lah Ustaz. Ada ilmu yang masih terpakai Nah, lah. insya Allah gitu seperti kan. itu, Nah, Ustaz. tapi kalau Mas Harto karena cuma 1 tahun ya, alhamdulillah nggak kuliah gitu. Kalau kuliah mungkin ya. Barakallahu fikum. Kalau Mas Wu ini, gimana? Antum kuliah? Lulus SMA ya kemarin daftar gitu ya dari Bilma, terus ya sempat naik kerjaan dulu. Ya awal lulus itu naik kerjaan sama bantuin kakak. Ya di tahun 2018 ini ya Grab buka lowongan ya. Coba. Antum sempat kerja apa sebelum anu? Ya bantuin kakak itu Ustaz. Oh langsung ke sana, Ya, langsung ke untuk sana. Lama-lama kerjaan masih kadang belum ada panggilan gitu Ustaz. Tapi kalau boleh anak kawan-kawan antum yang di ojol ini, Iya. apakah ada yang lulus S1 mereka? Lulus. Ada Ustaz. Yang D3 ada. Yang S1 juga ada, yang masih kuliah juga ada. Yang masih kuliah juga Masih ada. kuliah Masya juga Allah. ada. Intinya sebenarnya kadang-kala orang kuliah ini untuk cari fulus ya. Kalau nggak kuliah bisa cari fulus, ya sudah cari fulus aja gitu. Karena terus terang ya, banyak anak-anak yang kuliah nggak serius. Kadang-kala kalau bicara pengalaman sekedar menghabiskan uang orang tua. Soalnya kalau dia sudah nggak kuliah, akhirnya suruh bantuin orang tua. Tapi karena anak masih kuliah, belajar, padahal nggak belajar gitu. Maka nasihat anak buat teman-teman yang kuliah, yang kalau memang udah nggak serius, ya udah asal kerja gitu loh. Karena tujuannya nanti lulus kuliah pun cari pekerjaan ya. Ada satu jiwa masyarakat Indonesia itu ingin jadi pegawai. Ini kayaknya banyak yang seperti itu. Sehingga sekolah-sekolah yang menjanjikan pekerjaan itu biasanya lebih ramai gitu. Karena lulus langsung bekerja gitu kan, langsung diterima. Sedangkan kalau kuliah
ya mungkin masih harus cari pekerjaan sendiri. Akhirnya orang tidak terlalu berlomba-lomba di sana. Ala kulli hal jamaah, ana rasa apa ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh Mas Yuke ini kepada teman-teman yang mungkin sekarang kondisi ekonominya masih sulit, belum bangkit. Nah, Ustaz. Jadi sebenarnya usaha itu, wirausaha itu kan namanya juga wira, artinya berani, Ustaz. Usaha Wira itu berani. artinya wiro sableng itu, ya? Berani artinya wira. Betul, Ustaz. Wira itu berani, Ustaz. Usaha, berani berusaha. Artinya bahwa kita tidak tahu apakah usaha kita itu bisa jalan atau tidak. Tapi ketika kita tidak berusaha, itu artinya kita sudah tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu, seperti itu. Udah Ustaz. takut di Artinya, awal gitu. kalau kita punya angan-angan atau punya angan-angan untuk melangkah dengan pasti. Bismillah, Ustaz. Perkara rugi nanti di jalan. Nah, Ustaz, insya Allah itu akan menjadi satu bagian, Ustaz. Artinya pengalaman buat kita. Dari pengalaman kegagalan itu, kita bisa berbenah, Ustaz. Masya Allah. Ada sebuah istilah yang Anda dengar, kegagalan apa? Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda gitu kan. Masya Allah. Jadi kalau bisa belajar kegagalan dari orang, antum nggak perlu gagal. Artinya kan kalau kita mungkin banyak bergaul sama pengusaha, dapat ilmunya, sehingga nggak perlu. Kegagalan itu perlu, Ustaz. Perlu kan? Jadi anak pernah diajarkan dari awal itu memang seorang itu butuh belajar atau butuh jatuh, Ustaz. Ketika dia masih dalam tahap belajar, dia butuh jatuh. Karena apa? Ketika dia jatuh dalam belajar, dia akan bangkitnya itu masih mudah. Tapi bagaimana ketika dia nggak pernah jatuh, kemudian sampai tinggi, dia jatuh? Yang dikhawatirkan dia nggak akan bangkit lagi, Ustaz. Subhanallah, subhanallah ya ma. Kita ngeliat anak kecil waktu belajar sepeda itu, Nah, Ustaz. ada yang orang tuanya protek banget gitu, jangan sampai jatuh gitu ya, seperti itu. Akhirnya nggak pernah jatuh tuh dia. Tapi jatuhnya pas gede. Tapi kalau jatuhnya masih kecil kan tadi yang namanya anak kecil masih proses, biasanya cepat sembuh ya, cepat bangkit kembali. Jadi jamaah kayaknya ya harapannya antum bersungguh-sungguh tetap minta tolong sama Allah SWT. Ketika antum harus jatuh, ingat jangan pernah mengatakan andai kata aku ini, andai kata, nggak ada andai kata. Tapi katakan qadarullah wa masya'afal, itu takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Tapi Mas Harto sendiri mungkin ada pesan dan kesan nih buat kawan-kawan yang sedang galau dengan COVID-19 ini. Kalau Gimana? pesan untuk teman-teman yang sudah berwirausaha nih, Ustaz. Kalau pesan Anda sih di masa pandemi ini lebih baik terus bergerak, Ustaz. Terus bergerak, apapun itu harus bergerak. Jadi ketika bergerak itu karena membangun pondasi, Ustaz. Pondasinya harus kita pertahankan. Jadi ketika itu sudah kembali normal lagi, mungkin Desember ya, sesuai planning, kita sudah tinggal bangkit aja, sudah tinggal enak jalannya. Jadi yang ada dipertahankan. Harus pertahankan. Usaha apapun itu harus kita pertahankan. Itulah ya orang bilang kita harus bertahan sampai pandemi lewat lah. Bertahan aja itu. Tuh, Mas Harto, apa nggak ada pandangan mungkin punya ide ya yang tidak bisa dilakukan sendiri, tapi mungkin bisa ditawarkan kepada kawan-kawan nih misalnya. Ini juga pesan juga untuk teman-teman yang masih belum berusaha. Jadi untuk masa sekarang ini memang lebih baik berkolaborasi, lebih baik, Ustaz. Jadi jangan kalau mampu sendiri, tapi kalau untuk yang masih melangkah berusaha masih ini lebih baik saling menguatkan, berkolaborasi. Jadi saling menguatkan. Jadi ketika satu yang punya skill, satu punya uang, ya, ini bisa kita gabungkan jadi usaha lah. Saya juga seperti itu, Ustaz. Jadi berkolaborasi itu kalau ada masalah itu enak kita. Masya Allah. Ya. Jadi kalau jatuh nggak sendirian gitu. Sendirian, kita bisa narik teman kita untuk jatuh. Ya, bukan. Artinya jatuh bersama-sama, paling nggak bangkitnya bersama-sama lagi gitu loh. Memang ada istilah juga nih yang mengatakan nangis bareng itu lebih enak daripada nangis sendirian. Ya nangis sendirian, Masya Allah. Tapi buat Mas Awu nih, sebelum kita tutup ya, karena antum terakhir, antum kayaknya harus jalan lagi ya. Kalau boleh tahu, sehari berapa sih antum dapat nih? Kalau sehari untuk saat ini ya terkadang dapat paling besar 5 orderan gitu, Ustaz. Berapa 5 orderan itu kira-kira lah kalau dihitung per order itu kalau berapa? Kotornya sih 50 ribuan itu. Tapi masih Itu belum kotor dipotong 20%. Potong 20%, tinggal 30.000. Iya, sedikit. Potong bensin. Potong bensin. Kalau untuk makan pulang, Ustaz. Kalau untuk makan langsung ke rumah pulang. Oh, Masya Allah. Jadi pengeluaran cuman bensin ya, kadang untuk ngopi gitu, Ustaz.
Tapi bisa nabung nggak antum dengan uang? Berarti antum paling nggak sehari sekarang dapat 30.000 kira-kira. Bisa nabung nggak? Kalau untuk nabung sih bisa Ustaz, tapi nggak setiap hari nabung. Kadang kalau ada uang lebih ditabung, kalau enggak ya kayak dipikir dulu ini kira-kira nutut enggak kalau ditabung gitu Ustaz. Tapi antum sekarang punya tabungan? Punya Ustaz. Buat apa? Buat nikah? Hah? Mau buat modal usaha apa mau buat nikah? Masih belum kepikiran sih Ustaz untuk nikah. Antum umur berapa sekarang? 22 Ustaz. Kok belum kepikiran? Anak 18 itu udah kepikiran Mas Awu. Ini Mas Awu 22. Masya Allah, Ana doakan mudah-mudahan tahun depan antum nikah insya Allah. Amin Ustaz. Baik Mas Awu, mungkin ada pesan dan kesan buat kawan-kawan yang seumuran antum ya, yang mungkin sekarang nganggur ya. Kadang-kala memang dia sebelum pandemi udah nganggur. Pandemi lebih. Ya kadang-kala arahnya negatif. Apa ada pesan buat mereka? Ya untuk pesan sih terus berusaha Ustaz, terus berusaha, ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gitu aja. Masya Allah jamaah. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat penghasilan Mas Yuke sama Mas Awu kayaknya jauh beda. Penghasilan Mas Harto juga kayaknya jauh berbeda. Ada banyak usaha yang dikelola. Tapi apa yang menyebabkan kita semua bisa sama? Walaupun ini berpenghasilan 1 juta sehari, ada yang berpenghasilan 20.000. Yang membuat kita bisa sama adalah keridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irdha bima qasamallahu lak takun aqdan nas." Ridhalah engkau dengan apa yang Allah takdirkan buat engkau. Apa yang Allah bagikan engkau kepada dirimu. Ridha, menerima, legowo. Engkau akan menjadi orang paling kaya di muka bumi ini. Jadi ternyata untuk jadi orang kaya itu nggak harus punya mobil mewah, nggak harus punya penghasilan yang banyak, tapi punya hati yang nerima. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini bisa memotivasi antum untuk menerima kondisi yang ada, tapi jangan lemah, jangan kemudian malas tiap pagi. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu, semua ilmu, khususnya ilmu agama. Kemudian ilmu usaha yang bermanfaat kita juga minta sama Allah. Kemudian warizqan thayyiban, kita minta rizki yang baik. Karena semua pagi hari keluar rumah bekerja, bergerak karena dia ingin dapat rizki. Ada usaha dari hamba. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ingat pada akhirnya kita akan mati meninggalkan dunia ini. Tinggalkan yang baik dan bawalah kebaikan itu menuju ke surga Allah SWT. Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada Mas Yuke yang mau hadir malam ini ya. Malam ini kita ada di Miotel, sebenarnya hotel ini pun juga terdampak COVID-19 ya. Makanya kalau antum lihat kok isinya kita aja di sini gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan tempat ini jadi berkah. Amin. Dan makasih banyak juga Pak Harto dan buat Mas Awu. Mudah-mudahan antum bisa melanjutkan perjalanan dan antum tetap semangat, diberkahi rezeki kita semua. Amin. Jazakumullah khair. Nantikan ngobrolan kita yang selanjutnya insya Allah. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.